Welcome to Indos Across Borders. Now let's jump right into today's episode. Hey everyone, and thanks for tuning in to Indos Across Borders. Hari ini kita kedatangan Anissa Chandra. Actually, dia ini lebih biasa dipanggil Cabe, so let's get used to it calling her Cabe. She currently works as a quality management dari sebuah company di Jerman. Dan Cabe ini adalah seorang, she's got a lot of story to share. Dia udah tinggal di Jerman selama 12 tahun. Cabe, thank you so much for joining us today. How are you doing there? I'm good actually, but the Yeah. weather it's not good. Oh, Kayak sama. di Prancis juga kan, kayaknya Sama. whole Europe kecuali East Europe itu lagi bagus weather. Cuman di bagian kita di Central European lagi hujan, gloomy, Parah. windy. Jadi moodnya juga gloomy gak sih? Jadi moodnya lagi gloomy. Oh well, we're very excited untuk dengerin cerita dan pengalaman kamu tinggal di Jerman. Let's start by getting to know you a bit better. Boleh nggak diceritain siapa sih Cabe ini dan apa yang akhirnya membuat kamu meninggalkan negara Indonesia? Oh god, udah lama banget. Udah hampir 12 tahun lalu. Kayaknya bulan-bulan gue decided to move to Germany itu ya abis UN. Abis UN abis UN kapan ya? April, Juni, Mei, nggak tahu deh. Pokoknya lagi bingung-bingung cari kampus mau kemana ya. Kan pengennya kuliah sebenarnya tuh kedokteran atau mau di Bali jadi dokter hewan. Cause I love animals. Terus keluarga gue banyak banget yang dokter, jadi kayak kayaknya tuh ke-influence banget deh. Tapi habis itu pikir-pikir oke, jadi teknik industri juga nggak apa-apa. Akhirnya daftar jalur prestasi, pakai jalur prestasi lewat dari piagam-piagam Cheers. Terus masuk sebenarnya di Trisakti, teknik industri, tapi habis itu ngobrol sama tante gue, sama bokap gue, tante gue yang di sini. Bokap gue juga dulu kuliah di luar negeri, kayak all of my family dari side bokap gue semuanya kayak kuliah di luar negeri. Terus gue kayak, pengen juga kuliah di luar negeri. Terus bokap gue kayak, you have to decide mau apa nih, kalau Australia atau mau ke Malaysia, apa mau ke Singapura, US waktu itu kayak udah nggak mungkin karena mahal banget. Terus lihat Jerman sama Belanda. Terus Belanda harganya sama Australia kayak agak sama-sama mirip-mirip mahalnya gitu. Terus gue kayak bokap gue planning dia ke depan gimana financially. Bokap gue waktu itu ngiyain sih, cuman gue bersyukur sih pernah Jerman kan lebih murah karena waktu itu ada saatnya financial keluarga juga turun gara-gara nyokap udah nggak ada kan. Ya udah akhirnya pilih Jerman karena lebih murah. Pertama, lebih murah dari semua yang ada di pilihan itu. Terus Jerman tuh terkenal banget sama tekniknya dan kedokterannya. Kayak semua alat teknik di seluruh dunia apa aja tuh kan datangnya dari Jerman. Terus kayak kalau lo mau teknik industri kata gue atau mau dokter ya udah ke Jerman aja karena gratis. Spoiler, semua orang taunya kan gratis nih. Gratisnya tuh nggak gratis ya. Jadi tapi kayak gratis kalau dibandingin sama kuliah-kuliah di luar negeri, di kota-kota lain, di negara-negara lain. Jadi lo bayar gratisnya itu kayak lo bayar per semester, which is 6 bulan sekali. Bayar kayak kalau gue dulu 3 juta per semester itu gue udah dapet tiket naik kereta, bus, pokoknya semua transportasi umum dari satu bagian negara Jerman. Karena gue kuliahnya di Rheinland-Pfalz, apa ya bahasa Indonesia? Itu jadi gue kayak satu daerah itu gue gratis. Kalau lo kuliah misalnya di Berlin, berarti lo satu daerah Berlin. Kalau lo kuliah di tempat gue kayak tinggal sekarang di Aachen, berarti nanti lo satu daerah North Rhine-Westphalia tuh gratis. Jerman tuh kayak gitu. Terus yang gratis kan udah dapet gratis. Makan nggak gratis, tapi pokoknya transportasi kan gratis. Jadi tuh hitungannya kayak gratis karena lo 6 bulan sekali ya bayar cuma 3 juta. Gitu. Terus tuh udah murah banget.
Terus ya udah deh akhirnya gue memilih di Jerman, kata tante gue udah ngasih tahu dari awal kalau kuliah di Jerman itu salah satu yang paling susah di seluruh dunia. Jangan disamain kayak kuliah di Harvard atau kayak kuliah di pokoknya kuliah-kuliah yang terkenal orang pinternya. Jerman tuh beda kata tante gue udah bilang. Terus gue kayak orang-orang aja bisa kok kuliah di Harvard kayak gitu kan susah kata tante gue. Oh beda banget kata tante gue. Terus oke gue cobain. Terus kan tante gue udah bilang kalau di Jerman tuh harus jadi orang yang gigih. Oke oke it's okay. Ya udah deh dengan iming-imingan kata tante gue yang kayak ya kuliahnya ya gitu kan murah. Terus habis itu negaranya juga murah. Em, udah jadi udah berangkat deh. Nggak jadi tuh gue lepas lah yang gue udah dapat uni di Indonesia. Terus ya here I am, udah 12 tahun di Jerman. Jadi pertama lo kuliah di Jerman, is there any like requirements untuk Yes, bahasa? yes. Pada saat itu, pada gue baru datang, itu harus B1 dari Goethe Institute. Cuman dari Goethe Institute aja yang official. Um, Habis itu, kalau sekarang, setahu gue, itu lo harus B2. B2 tuh lebih susah ya, udah pasti. Terus setahun itu lo harus ambil kayak penyetaraan SMA dulu, namanya Studienkolleg. Karena kita kan beda banget sistem belajarnya. Di Jerman itu 13 tahun sekolah. Sekolah total tuh 13 tahun. Kalau kita 12 tahun. Jadi kayak ngejar yang 1 tahun ketinggalan gitu loh. Sebelum masuk Studienkolleg ini juga kayak tes dulu, tes kuliah. Tesnya memang susah gampang, tergantung kotanya. Habis sudah 1 tahun lo lulus dari Studienkolleg, lo boleh pilih uni sesuka hati lo dengan nilai dari Studienkolleg digabungin sama nilai SMA kita. Gitu. Biasanya juga dibedain Studienkollegnya tuh ada 2 jenisnya karena kan kuliah di Jerman itu ada 2 jenisnya. Ada namanya FH atau Fachhochschule, ada namanya university biasa. Fachhochschule itu lebih ke banyak. Sekarang sebenarnya Fachhochschule udah nggak ada, cuman masih banyak yang kayak gitu. Fachhochschule itu lebih ke praktek, banyak prakteknya gitu. Jadi kayak lo kuliah tapi banyak prakteknya juga, banyak labor, banyak kerja pokoknya depan lo bener-bener kayak langsung terjun gitu, langsung terjun. Misalnya lo kayak kuliah mesin, oh berarti lo langsung bener-bener banyak loading, lo banyak ngelot kabel langsung kayak gitu. Kalau misalnya Hmm. uni tuh bener-bener lo duduk di hall kuliah gitu, kayak di Indo persis gitu. Kalau misalnya Solo itu lebih menjuru, lo bakal sering ada praktek, lo sering A, B, C, D, kemana-mana kayak gitu. Nah, gue kemarin ngambil student collect-nya yang bisa dua-duanya, yang bisa uni sama Hochschule. Tapi gue akhirnya kejeblosnya di Hochschule. Hochschule itu tengah-tengahnya Hochschule sama university. Jadi gue bebas banget, tapi kayak FH juga. Cuman sekarang semuanya sama, semua orang bilangnya uni ya uni, cuman namanya tetap Fachhochschule atau university gitu. Pasti ada bedanya tetap. Waktu lo transisi mau pindah ke Jerman, paperworknya repot nggak sih? Banget. Paperwork-nya gue ngurus sendiri dengan beberapa paperwork yang dibantuin tante gue. Tante gue tinggalnya di sini, udah nikah sama orang sini. Jadi waktu itu gue nggak harus bayar pada saat itu lo harus punya tabungannya 8.000 di Deutsche Bank namanya. Kalau sekarang setahu gue lo harus bayar 10.000 baru bisa berangkat. Nah pada saat itu gue nggak pakai itu. Jadi tante gue hanya membantu gue supaya gue nggak, jadi dia jadi jaminan gue gitu. Sisanya gue ngerjain sendiri. Jadi gue harus, karena waktu itu gue datang cuman pakai A2 bahasanya. Jadi gue langsung ke Jerman itu kan kalau orang datangnya tuh biasanya tuh Desember atau Januari setahun setelahnya karena mereka ngejar B1 dulu di Indonesia. Nah, gue tuh datang ke sini tuh Oktober. Terus habis itu gue langsung ngambil kurs bahasa Jerman sampai C1 dulu di Jerman. Jadi gue kayak agak setahun dulu bahasa, habis itu baru gue student collect. Dan itu help me a lot. Terus habis itu paperwork-nya ribet banget. Cuman kayaknya nggak seribet Australia deh. Cuman memang kalau ke Jerman kan agak strict ya. Jadi lo harus jelas kayak waktu itu gue karena ada jaminan, terus tante om gue bikin surat jaminan. Habis itu gue harus
ngasih tahu gue lesnya di mana nanti di Jerman, karena kan, visanya visa buat studi kan. Terus habis itu lu bakal diwawancarain, terus habis itu, paperwork apa lagi ya? Aduh gue udah lupa banget sejujurnya. Cuman, kayak mau liburan aja, cuman lebih ribetnya adalah lo harus, nyari dulu lo mau apa, lo misalnya lo banyak juga kan yang sekarang tuh, udah dari Indonesia lo udah dapet B1. Nah itu step-nya beda sama gue, karena gue ke sini, gue langsung ambil course bahasa Jerman. Sedangkan kalau anak-anak di Indo yang, udah punya B1 dari Goethe, ke Jerman itu mereka pakai B1 ini, habis itu nanti mereka langsung daftar Studienkolleg, berarti lo harus udah ada undangan Studienkollegnya yang dikirim ke Indo, nanti tuh lo lampirin, supaya nanti bisa dapat visa studi. Atau lo misalnya ada juga Studienkolleg di Indo, terus dari Studienkolleg Indo lo langsung daftar Uni, lo dapat surat undangan Uni, terus habis itu nanti lu bawa deh, itu sebagai perantara kayak, "Ini gue mau, uni di sini, gue mau Studienkolleg di sini," kayak gitu. Jadi jelas, mereka tuh harus jelas kayak, "Lo mau ngapain nih di Jerman?" Mmm, Gitu. jadi all of the paperworks has to be done di Indo? Iya, buat nge-apply visa dan lu tektokannya misalnya lu udah terima uni sama Stutkol, lu harus tektokan juga kan sama uni sama Stutkolnya di sana supaya kayak surat official-nya nyampe, supaya mereka bikin, eee, surat juga kalau lu tuh bener-bener diterima, lu tuh mau studi, lu tuh bla bla bla, yang kayak gitu-gitu. Mmm, Yap yap yap. okay, so that was the story back when you were still in Indonesia. Nah, gue pengen tahu nih, pertama kali banget lo nyampe di sana, kesan pertama lo tuh apa? Pertama kali gue nyampe di Bonn, itu, Bonn tuh terkenal sama kota yang, family oriented banget. Jadi, lo kalau ke Bonn tuh rasanya kayak, "Oh my god, nih kayak rumah, kayak homey," gitu. Itu pertama kali, gue impression-nya, terus bersih banget, dan waktu itu gue datang winter, which is gue datang -3 deh kalau nggak salah, dan itu gue cuman pakai Vans. Sepatu Vans itu dingin banget ya kayak tapi gue datang langsung nggak winter ya sebenarnya itu kan, cuman itu dingin banget -3 jadi first impression tuh dingin banget soalnya nggak lama setelah itu langsung salju. Jadi, dingin dan bersih banget terus foamy banget. Gue relate waktu itu, so pertama kali banget gue ke Eropa itu musimnya lagi after spring sebelum summer. Jadi kayak masih adem gitu. Nah, the second time gue datang ke Prancis, gue I mean I know it was going to be winter, tapi gue nggak tahu kayak sedingin apa. So, I thought I came prepared, gue pakai jeans, gue pakai turtleneck, and then arriving in the airport my husband was like, "Kamu bawa coat nggak?" And I'm like, "Enggak kok, nggak sedingin itu." But you know kalau kalau Mmm, kita di dalam airport for like 24 hours itu AC kan, so you mmm, can bear with it and you have blankets on the plane. Terus gue pas mmm, arrive tuh kayak, masa sih is it going to be that cold? Terus gue keluar dari mobil, ya dingin, dingin banget. Gue kayak langsung yang, dingin banget "Ini dingin banget." Biasanya kita kalau ke banget, basement di Indo panas, ini gue kayak, mmm, "Please gue boleh nggak pinjam coat lo?" Jadi gue baru beli itu bener-bener literally abis, semalam gue tidur, besokannya gue langsung ayo hunting coat, nggak bisa gue nggak pakai coat, which mmm. obviously namanya lagi di winter nggak mungkin. Tapi lebih worth So it lo beli coat di sini karena lebih murah daripada di Indo. Gue nggak iya menyarankan beli coat di Indonesia karena gue kemarin juga bawa coat dari Indo. Pertama bahannya walaupun mereka tulisannya kayak winter nggak tahu ya kayak lebih beda aja gitu kayak iya, the quality is different. I think Europe yes quality is different dibandingin kayak kita beli yang mau di mall semahal yes apapun. dia beli di mall dan itu mahal, tapi tetap Iya aja kayak gue nyampe sini itu nggak bisa dipakai. Jadi iya, akhirnya pas winter gue beli lagi dan kualitinya lebih beda, murah iya bener, juga, lebih mhm, murah ya menurut gue daripada beli di Indonesia. iya, Yap yap. iya. Apa sih perbedaan budaya yang lo rasain antara Indonesia sama Jerman? Pertama kali banget yang gue bener-bener kayak, gila gue kaget banget tuh orang Jerman direct banget ya, parah. Even orang Perancis, kalau lo masih inget Gauzan, dia kan di Mmm, Perancis sekarang, dia kerja buat salah satu perusahaan mode terbesar. Terus dia sering tuh kerja sama sama perusahaan-perusahaan Jerman. Saudara gue juga yang di Jepang yang sering kerja perusahaan Jerman selalu bilang kayak orang Jerman tuh direct ya, tuh direct. Kalau orang Belanda tuh direct juga, tapi mereka kayak ada essence-essence orang Indonesianya. Jadi lu kayak harus ngeraba-raba, "Nih orang marah nggak nih beneran?" Kalau orang mhm, Jerman tuh
nggak marah, nggak kenceng, maksudnya nggak tinggi, tapi tuh kayak direct, kayak misalnya dia nggak suka kayak lo ngasih, misalnya nih ya, kayak, misalnya gue dulu waktu itu di rumah tante gue dulu kan kayak 3 bulan. Ini misalnya aja ya, ini nggak kejadian beneran. Entar gue cuci piring, terus habis itu, gue salah masukin posisi piringnya. Nah, orang Jerman tuh baik banget, ADHD, sumpah, sama OCD, itu orang Jerman banget menurut gue. Mereka tuh perfeksionis sampai ada titik kayak lo kayak kali deh itu nggak penting banget gitu, nah itu orang Jerman. Hmm. Kayak misalnya gue salah memposisikan piring di mesin cuci piring. Terus om gue misalnya udah ngomong berkali-kali baik gitu kayak atau jangan harus dibilas dulu ya gitu supaya nanti dadada gitu. Kan mereka tuh orang Jerman suka kayak gitu kayak lo dimarahin tapi dikasih tahu alasannya kenapa. Oke, terus gue nggak ngelakuin, entar lama-lama mereka kayak dari kemarin tuh udah dikasih tahu kalau misalnya piringnya nggak di ini, terus nanti kayak ngerti nggak sih langsung kayak jebrot kayak, ya udah deh, terus kalau misalnya lo ngasih presentasi, nggak sesuai sama yang mereka suka, mereka langsung kayak, "Oh menurut gue ini jelek banget, coba deh lo ganti ini ininya, lo ngerti nggak sih cara ini?" Ngerti nggak sih langsung direct gitu, jadi lo kayak mikir, kadang-kadang even sampai sekarang gue kayak masih, "Oh my God," hati gue lemah sekali. Jadi lo Mereka masih sering kaget kalau misalnya mereka Nggak memberikan sering sih, cuman kadang-kadang kayak kalau mereka giving some advices, kalau lu nanya juga, mereka tuh bener-bener jujur gitu, nggak ada tuh wishy-washy yang kayak, hitam di atas putih di atas hitam, yang kayak orang Indo yang kayak, "Sebenarnya sih ini, tapi hmm, kalau orang Jawa nggak tapi kayak gitu," literally yang kayak, iya. "Ah, jelek banget ini," gitu. Jadi Mereka lo kalau mesti come prepared with semua reaksinya mereka ya? mentality yes yes, Mental lo betul. harus siap gitu ya? Kalau gue nanya Dan ini gue dimarahin apa enggak ya? Iya sih. Mereka tapi kalau misalnya suka sama sesuatu, mereka muji, bener-bener muji gitu loh, yang kayak mereka bener-bener dari hati mujinya, nggak kayak kita yang cuman kayak, di mulut doang gitu. Misalnya kayak lo jadi jangan kaget juga misalnya kalau ketemu cowok Jerman nih, terus atau ketemu orang tua di Jerman, terus lo berpenampilan yang bagus, kayak emang lo ngerasa pada saat itu, "Oh my God, I feel beautiful today," yang kayak gitu. Nanti lo ketemu orang nggak tahu di halte bus, terus kayak rasanya nenek-nenek, cowok ganteng apa, terus kayak, "Oh my God, du siehst schön aus," kayak atau "Du bist hübsch heute," yang artinya yang kayak, "Oh my God, lo cantik banget hari ini," gitu, bajunya bagus deh, kayak gitu. Itu mereka bener muji dari hati. Jadi nggak usah Mmm, kaget, "Oh my God, nih orang suka ya sama gue," kayak gitu. they're just Karena being honest aja ya? yes, Direct yang everything tadi honest. Mereka ini? yang bener-bener direct. Kalau misalnya mereka suka sesuatu, mereka yang kayak bilang, "Oh bagus banget, cantik banget, lo make up-nya bagus banget," yang kayak gitu. Nggak ada di balik kebaikan itu tuh tidak ada pertanda sesuatu, nggak ada, mereka Nggak ada hanya udang di balik batu ya? yes, betul itu yang tadi gue mau ngomong, nggak ada udang di balik batu, bener. Betul betul betul. Nah, moving on nih, menurut lo tantangan terbesar yang lo rasain selama tinggal di sana tuh apa sih? Yang until today lo masih kayak, "Ah, I wish this was not like this di sini." Apa ya, orang-orangnya. Yes, orang-orangnya. Karena mereka tuh selalu perfeksionis. I mean perfeksionisnya tuh beda kalau disamain sama perfeksionis sama orang Jepang, sama orang Singapura yang gue udah denger juga dan laki gue juga pernah di Singapura hampir setahun. Perfeksionis juga, tapi perfeksionisnya tuh beda sama orang sini. Gimana ya, kayak, mmm, mereka tuh mikirin sesuatu bener-bener bukan kayak cuman buat bulan depan, tapi tuh buat tahun-tahun setelahnya, terus kayak plan bukan lo bikin plan A, B doang, mereka bikin plan A, B, C, D, E, F, G, bener-bener hidup lo semua sudah ter-planning. Kalau lo meleset dari planning itu, mereka tuh banyak yang langsung kayak stres, depresi. Terus makanya di sini laku banget psikolog, psikiater, karena, cepet karena kalau misalnya tidak sesuai yang lo inginkan, mereka langsung kayak, "Anjir gue bego banget nih," gitu, "Gue nggak berhak hidup di dunia ini." Kayak ngerti nggak sih langsung menyalahin diri sendiri banget kayak gitu. Kayaknya itu, salah satu alasannya juga karena, Jerman ya negara dengan 4 musim, sedangkan kalau misalnya di Singapura kan cuman panas, seenggaknya lo happy keluar lo dapet vitamin D gitu. Kalau di sini lo keluar lagi winter depresi ya makin depresi gitu. Jadi,
Itu sih orang-orangnya kadang-kadang terlalu depres, terus terlalu yang kayak buru-buru, kayak, segala sesuatunya tuh harusnya cepet 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 gitu, tak Ya, tak 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 tak, semuanya ada taknya gitu ya, loh. Kayak, lo nggak bisa ya santai dikit, kayak dunia lo nggak bakal runtuh kok kalau misalnya, nggak dilakuin sekarang gitu. I mean gue orangnya kayak gitu, tapi di rumah, ngerti nggak sih? Kayak kalau misalnya gue mau ngelakuin sesuatu kayak beres-beres, gue bilang sama suami gue, "Sekarang," gitu, ya sekarang gue maunya. Tapi kalau orang sini tuh, kayak dalam hatinya emang udah kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang gue kayak mikir, "Oh my God, gue pengen satu hari santai aja gitu, nggak usah hidup gue kayak dikejar-kejar tikus tiap hari yang kayak ada aja masalah nanti yang datang." Kayak gitu. Terus, gue tuh kan di Indonesia extrovert, karena orang-orang Jerman yang kayak gitu, gue di sini tuh jadi introvert banget, saking gue yang kayak, "Oh my God, nggak dulu deh hari ini ngumpul sama mereka," karena bukannya gue jadi happy, malah gue jadi kebawa pikiran sama masalah mereka, ngerti nggak sih? On that point gue kinda relate sih. Gue tahu pokoknya ya lo orangnya extrovert, gue juga orangnya extrovert. Gue tuh kayak every time ada orang yang sekumpulan orang Prancis ya ngajakin pergi, gue tuh lebih kayak questioning myself dulu, am I mentally ready untuk hang out sama mereka atau enggak? Nah, oke. Because whenever nih honestly ya, gue setiap nongkrong sama mereka, either they're going to talk about one thing, tapi Work, deep banget, ya, sampai yes. deep banget, and I'm like, "Bruh, we've been talking about this topic for like 20 minutes, literally when I Ya. just arrived. Can we talk about something else? Can I hear about what's, I don't know, What's something, good about your life gitu, jangan or your tiap life, about hari. you, you know?" Yes, iya sih, that's true. I think also, orang Indonesia tadi, because tadi lo mention, about the winter being depressed. Mmm, I am not sure, majority of Indonesia kalau lagi dibilangin kayak, "Oh ya, it's winter, I feel that depression." Kayaknya orang Indo tuh pada masih belum ngerti. Kalau mhm, menurut Cabe nih, definisi winter depression tuh kayak gimana sih? disclaimer, winter itu gue nggak tahu di Perancis lebih, Perancis kayaknya nggak sedingin di Jerman setahu gue, karena gue udah beberapa kali winter di sana dan nggak terlalu gelap kayak di sini. Winter itu, terang itu jam 8:30 pagi, gelap lagi itu jam 3:30 sore, which is berarti lo nggak ada 12 jam lo kena matahari. Berarti lo keluar rumah, malam, pulang ke rumah malam, lo nggak ketemu vitamin D sama sekali. Vitamin D itu sangat penting buat, Your buat happiness. tubuh lo dan buat happiness lo, itu penting banget. Dan kalau gloomy-gloomy kayak gitu, mood lo tuh jadi yang kayak, "Ah, gue di rumah aja ah," gitu, "Ah, tidur-tiduran aja." Coba deh lo tidur-tiduran doang di rumah, depressed nggak sih? Karena lo jadi Iya, banyak iya. kepikiran-kepikiran kayak, "Aduh, nanti 3 bulan lagi masalahnya apa ya? Kayak 3 bulan lagi gue, ini ya, kayak, aduh ngapain ya?" Yang kayak kayak gitu-gitu loh. Ya, terus jadinya tuh jadi kepikiran segala macem, karena lu di rumah doang, karena winter lu mau ke mana gitu. I mean di sini tokonya buka tetap kayak biasa kalau winter, cuman ya karena gelap, kayak lu ngapain keluar rumah gelap anjir, kayak kalau di Indo sih gelap nggak apa-apa rame, gue kalau di gue nggak tahu ya kalau di Perancis tuh, no, I mean Paris tuh kayak Berlin, jadi kotanya hidup, karena malam pun hidup, sedangkan gue tinggal bukan di ibu kota, jadi yang kayak, mmm, toko tutup jam 8, winter kalau udah jam 7 ya udah nggak ada orang di luar gitu, saking udah gelapnya orang malas keluar kan, kayak, ngapain gitu udah gelap, udah tidur aja di rumah. On that one kita different, karena toko-toko lo di sana tutupnya jam 8, Mmm, kita tutup jam 7 sayang. ah, Lo oke, bayangin lo gue jam bayangin gue 8. gue nih kalau misalnya let's say gue beres kerja jam 6, kayak gue baru ngeliat jam, "Oh udah jam 6, oke, I'm gonna go out." Tapi gue Yes. yada-yada dulu kan kayak, I Mmm, don't know, ke toilet dulu, haha hihi dulu sama colleagues gue. Pas keluar-keluar gue udah, "Oh, I only have 40 minutes." I don't know, like gue kan I need to also like speak with people. Jadi di coworking gue kayak yang ngobrol lah sedikit-sedikit, "Gimana lo tadi?" Lalala. Begitu gue mau keluar, ya gue mau ngeliat apaan ya, udah tinggal 15 menit lagi juga tutup. mhm. Honestly kalau jam 6 ke jam 7 tuh kayak, udah nih gue Sedangkan jam 7 yes, pulang lagi. Nyampe di rumah udah gelap. Itu yes winter sih kan, emang. emang. Sedangkan kalau summer, karena gelapnya baru jam 10, lo pulang kantor jam 8 malam masih terang. Oh, oke, masih terang. Gue masih bisa jogging, gue masih bisa ngafe, oh even Ya, kafe udah tutup ya, kayak seenggaknya lo masih bisa jalan-jalan, duduk-duduk di taman, nggak tahu ya kalau di Prancis kayak gimana, cuma kalau Jerman tuh bener-bener yang kayak duduk-duduk taman, it's a main di thing, ya. sungai, itu bener-bener yang kayak
summertime banget gitu. Winter lo duduk di taman kedinginan, Yeah, no nyebur di way. sungai, abis itu kayak lu buka pintu balkon juga nggak bisa karena dingin banget Yeah. kan. Yeah, Jadi yeah. kayak, ya that's Yeah. hard. Itu yang bikin depresi jadi kayak, di rumah doang nih, terus gelap, gloomy, salju kalau salju menurut gue happy banget kalau lihat salju. Cuman, gelapnya aja gue nggak suka. Jadi yang kayak Karena kalau salju giving a Disneyland kinda moment gitu nggak sih kayak, yes, Disney "Oh, this is pretty, this vibes. is all the Christmas movies that we've been watching growing up." Yes, betul betul. Ah, yeah. Tapi kalau udah kelamaan agak, ya Ya please udah. udah boleh nggak sih we need those Iya. lights, tolong. Gue pengen denger deh kayak cerita lucu-lucunya lo di Jerman tuh apa? Lucu-lucunya, banyak banget juga sih lucu-lucunya. Eee, apa ya yang lucu-lucu? Lucu-lucunya gue pertama kali gue itu nggak pengen sebenarnya pacaran sama Western. So into Japanese men. Really? Yeah, I'm so into Japanese men. Walaupun gue, kerjanya nonton Korean drama, tapi I'm so into Japanese men. So how Apalagi did how did Japanese you guys end up like together? Ketemunya gimana Japanese dulu? Husky. Ketemunya sama, sahabat gue pacarnya tuh orang Jerman, terus dia tuh sahabatnya laki gue. Mmm, Terus suatu saat suami gue lagi di Singapore buat praktikalnya, terus habis itu, gue lagi habis putus dari pacar Indonesia gue, terus gue gak pengen banget punya pacar, apalagi orang Jerman yang kaku, dingin, orang Jerman tuh kan kaku, dingin. Kalau orang Prancis kan jutek, orang Jerman tuh nggak jutek, orang Jerman tuh baik, ramah, tapi dia kaku, dingin kayak gitu. Terus, mmm, mmm, terus gue bilang, "Gak pengen deh orang Jerman," terus, pacar temen gue yang kayak, "Ah, gue nggak ada lagi, siapa lagi ya?" Soalnya gue kayak, gue ngasih dia minta kan kayak, "Udah lu kriteria mau laki kayak gimana?" Gue kasih tuh detail banget kayak harus pinter, pakai kacamata, soalnya charming, terus, gue kurus, gendut, gue bodo amat, yang penting tuh pinter, gue bilang. Gue kayak, cowok charming kayak gitu-gitu sih kayak ada di detail banget ngasih taunya kan. Terus ya, gue ada nih sahabat gue di Singapura, terus yang kayak, gue nggak pengen deh kayak tapi ketemu aja deh. Terus akhirnya karena dia pacarnya sahabat gue ke Indonesia juga, terus gue juga lagi ke Indonesia bareng sama sahabat gue, terus kita jengukin, kita ke rumahnya sahabat gue di Jogja, terus kita ke Jogja, terus ketemu di bandara karena dia dari Singapura juga ke Jakarta dulu, habis ke Jogja bareng-bareng. Berarti mmm, gue ketemunya di Jakarta di airport, terus, hari kedua langsung kayak feel connected gitu, ngerti gak sih? Kayak dia orangnya mmm, gue orangnya ekstrovert parah, ngomong mulu, nggak kayak orang Jerman pada umumnya, bener-bener yang kayak even dia di circle-nya dia tuh yang dia selalu ditunggu-tunggu karena ini orang tuh bacot banget, kayak ada aja banyolannya gitu. Tapi kalau lagi galak ya galak juga dia, kalau lagi kerja galak galak, cuma kalau lagi di luar itu orangnya bener-bener yang kayak, "Wah, haha, hihi," terus kayak, "Oh my god, gue nggak pernah ketemu orang Jerman kayak gitu seumur hidup gue." Terus, gue butuh nih orang kayak gitu. Terus habis itu, setelah 2 hari ketemu, habis itu dia harus ke Bali hari keempat sama sahabat gue, sama pacarnya. Gue nggak ikut ke Bali karena pada saat itu kakak gue nikah, jadi gue harus stay. Habis itu dia bilang di bandara kayak, "Lo" oh enggak, gue yang bilang, orang Jerman kalau kalian mau cari laki-laki Jerman sebagai wanita, itu kalau di Jerman tuh wanita-wanitanya yang maju duluan. Jadi jangan harap cowok Jerman maju duluan. Jadi kalau mau ngejar laki Jerman maju duluan. Jadi mmm, habis itu, gue kenapa tahu kayak gitu karena ya itu dari temen-temen Jerman gue aja Kak, sering dengerin cerita. Terus gue di airport gue bilang, gue males pacaran," gue bilang, "gue nyarinya suami." Padahal gue umurnya baru berapa, 22 atau 23 gitu. oh my god. Terus kayak gue carinya suami, gue nggak mau pacaran main-main, apalagi sama gue bener-bener kayak direct ngomong kayak apalagi sama Western, terus gue nggak pengen banget. Terus habis itu kalau misalnya mau serius, ayo, kalau misalnya nggak mau serius gue nggak mau. Gue capek banget, mendingan gue cari yang lain. Terus habis itu dia yang kayak, "Oke, we'll see, gue bakal keep kontak sama lo, karena dia di Bali dulu seminggu, nanti, habis dari Bali kita ketemu lagi di Singapura." Akhirnya gue terbang lagi ke Singapura.
Karena kita sama-sama yakin tapi belum yakin, ngerti nggak sih? Saya ke Hmm. Singapura, gue nyamperin dia. Terus 3 hari di Singapura, habis itu dari situ udah balik lagi ke gue udah harus balik lagi ke Jerman, dia balik lagi ke Singapura masih lama, dia baru pulang 2 hari sebelum Christmas. Terus habis itu masih chat-chatan, cuman karena di Eropa tuh nggak ada yang kayak, oh mau nggak sih jalan sama gue nggak tahu sih di Perancis ada apa nggak, cuma kalau di Jerman tuh nggak ada kayak gitu yang kayak, oh mau nggak sih jadi pacar gue gitu, nggak ada. Hmm. Terus ya udah, terus tiba-tiba dia pulang terus dia bilang mau nggak Christmas dinner bareng orang tua gue. Pada saat itu gue harus tanya teman gue orang Jerman kayak kalau gue diajak Christmas Christmas dinner itu artinya apa ya. Terus temen gue orang Jerman kayak sahabat gue kayak oh my god gitu, kayaknya dia serius banget deh sama lo gitu. Iya, Kayak iya. oh iya ya, terus habis itu ya udah ya gue datang, gue dikenalin ke keluarganya. Gue orang pertama yang bukan Eropa dari keluarganya dia, keluarga besarnya. Jadi bener-bener kayak tiba-tiba masuk apa nih ada orang kulit berkulit berwarna gitu kan aneh banget ya. Jadi orang awal tuh keluarganya kayak agak jaga jarak gitu lah. Karena mereka Hmm. suka denger yang aneh-aneh. Keluarga dia kan Jerman banget. Yang kayak orang Asia suka morotin lah apa segala macem. Tapi setelah dia tahu background gue kalau gue tuh kuliah bukan cari suami di sini. Terus habis itu mereka orang yang terbuka banget sih. Begitu. Cuman funny things, gue pernah kenalan di Jerman karena gue so into Japanese half tea, terus gue ikut yang kayak half tea itu kan yang half 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 yang orang cowok-cowok half, jadi kayak misalnya half Japanese, half USA, half Japanese, half apa nggak tahu campuran mana-mana. Terus gue ada ikut language apa apps gitu, Exchange gitu. jadi iya buat Oke. tuker-tukeran waktu gue di Berlin. Terus, di situ banyak ketemu orang Jepang ganteng-ganteng, terus akhirnya tapi suatu saat gue ketemu malah bukan orang Jepang tapi orang Amerika gitu, mmm, terus culture shock aja sih buat gue pacarannya orang Amerika tuh kayak gimana, yang kayak, belum dating, baru ngedate pertama kali, literally gue mau disosor dan itu bukan gue banget yang kayak, "What?" Iya. Terus disosor di dalam lift yang kan ini kalau ada orang kebuka gimana ya, karena orang Jerman juga kayak gitu kan, terus orang orang Amerika tuh bener kayak nyosor nyosor nyosor, sedangkan itu bukan gue banget, Hmm. orang Jerman tuh polite banget, sumpah sumpah orang Iya. Jerman tuh polite, even laki gue aja sebelum nyium gue nanya dulu gitu yang kayak, mmm, oh iya orang Jerman tuh polite banget, se-polite itu, kalau dia nggak ngerasa ceweknya belum, terbuka sama dia, mereka nggak bakal nyentuh loh. Sedangkan waktu itu sama orang Amerika gue kayak disosor gitu, terus kayak, "Anjing gue nggak mau sama lo." Itu Pacar udah langsung ya? ya Amrik gue tuh langsung kayak, enggak, "Nope." nope, Itu not for habis me. itu salah satu yang paling kocak sih sampai sekarang. Terus ya culture shock aja kalau sama orang Jerman ternyata beda banget ya gitu. Ya banyak banget yang perbedaan-perbedaan yang kocak-kocak gitu, jadi kalau dipikir-pikir, oh my god, lucu banget ternyata beda banget. Sama orang Indonesia yang kayak gitu-gitu juga kadang-kadang jadi yang kayak, oh my god kalau dipikir-pikir lagi aneh juga kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Pernah nggak lo sama suami lo, dia yang ngerasain culture shock-nya Indonesia? Pernah As in lah. kayak, "Oh orang Indonesia tuh kayak gini ya?" Pernah banget sih. Pertama-tama waktu itu dia hampir setahun di Southeast Asia, jadi dia nggak terlalu culture shock karena kita mirip-mirip lah ya, orangnya kayak chill, hahihi Baik, ketawa, kayak senyum mulu, ramah, ya. yang kayak gitu. Terus, culture shock-nya pas, dia nikah sama gue baru. Kita ngurusin paperwork gitu kan, banyak banget paperwork nikah buat sama orang bule. Kalau lo nggak tahu, apalagi muslim, oh my god itu complicated abis, di sininya complicated, di Indonya juga complicated, sampai akhirnya pokoknya pas kita pulang ke Indo kemarin, kita harus daftar kan ke KUA. Gue kan karena gue tuh pakai, prenup juga posnap gue pakai posnap Indo, karena kan kita nikah sama orang luar negeri harus punya posnap atau prenup kan. Gue udah bawa posnapnya, udah gue fotokopi 3 kali karena, dari, notar gue udah bilang, "Nih bawa fotokopian 3 kali," karena nanti diminta buat KUA 1, buat sipil 1, sama pegangan buat kamu 1. Udah deh, udah dibikin 3 dan tulisannya memang udah 3 doang. Udah semua nih udah tinggal buat daftar sih, posnapnya sama daftar nikahan gue doang. Tiba-tiba
hari itu gue udah janjian sama bapak KUA-nya, tiba-tiba hari pas gue mau ke sana, dia bilang kayak, "Bisa minta fotokopiannya satu lagi nggak?" Padahal itu nggak penting. Terus kayak ada dokumen-dokumen yang katanya kurang, padahal itu nggak kurang, ngerti nggak sih? Dia cuman Iya. pengen bikin ribet aja kan. Gue sebel banget di dalam mobil, terus bokap gue yang kayak, "Udah deh bayar aja 350 supaya digampangin." Gue kayak marah-marah gitu, "Nggak mau lah, ngapain?" Terus suami gue di mobil juga terus nanya, "Kenapa sih?" Gitu. Terus gue jelasin dong kayak, "Masa gue harus nyogok sih, ngapain deh, gue kebiasaan di sini nggak nyogok, walaupun ribet ya Iya. nggak nyogok, asal lu Iya ya. paper-nya lengkap jadi gitu." Sedangkan Iya gue udah iya. lupa banget di Indo ternyata kayak gitu, gitu. Kayak gue sebel banget, nggak mau nggak mau nggak mau." Tapi gara-gara diribetin kayak gitu akhirnya bokap gue ngasih salam tempel gitu 450 di balik dokumen gue. Anjir langsung jadi sampai KTP gue langsung diganti hari itu juga. Laki gue yang kayak culture shock abis kayak anjing demi apa lo? Itu dia masih cerita ke teman-temannya gitu kayak gila kan di Indonesia apa-apa lo salam tempel dulu baru Iya. lancar. Iya Itu iya sih iya. itu salah satu yang kayak sampai sekarang gue Mhm. masih kalau ketemu teman-temannya suka ngomong gitu kayak gila di Indonesia gini 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 ya kayak gitu. Malu Iya iya sih iya. cuman ya That's kayak us. gitulah. Kayak That's kita us. itu kita gitu ya. Iya Mhm. iya, sama banget. Kayaknya mostly gue gue nih nggak pernah nyangka ya ketika ada let's say Paul, suami gue. Tiap suami gue ngejelasin kalau ya di Indonesia you can just get anything done, lo tapi bayar aja under the Iya, table. kan itu suami Terus gue juga kayak ngomong kayak gitu ke mereka tuh temen-temen langsung gue. yang face-nya tuh yang kayak, "Really? Bisa?" And like kayak making sure ke gue, "Beneran? You do that too? You do that as well?" Terus gue kayak, "Ya, you know, kita bisa, di sini kita bisa." Well, I know in Europe it's just impossible. Kayak lo bener-bener harus Mhm, ngikutin, because everything is normally kayak udah ada jelas gitu kan, urutannya mhm, ini, kertasnya ini, this is the paperworks that's needed. Ya lo cuma tinggal follow along aja gitu. Tapi kalau mhm. di Indonesia kadang-kadang kayak Kurang A, The kurang B, the padahal nggak website ada is not even tulisannya. there. Kayak Iya, first of betul all, the banget. website is not even there. Terus kayak Kontak question person-nya siapa? Nggak nggak ada tahu. juga. Iya, Iya. kayak lo datang aja ke sana, kayak, "Ya gue datang ke sana terus gimana?" Ya. Ya jadi kalau di sini mereka pasti bingung kalau misalnya kita kok masih bribing, kita kenapa bayar under the table? Ya because we just Mhm, don't have that like, yeah, it's just not the same. Beda banget. mhm, mhm. Iya, itulah Gue salah satu culture shock. Even buat gue ya, masih hmm, karena gue kemarin juga sempet belum nggak pulang 6 tahun, terus pulang langsung kayak gitu kayak, demi apa masih ya masih aja lah. apparently masih sama. Eh Oh. gila nggak berubah ya. Oke, tadi kita ngomongin tentang winter depression. Kalau dari Cabe sendiri, obatnya buat menenangkan si winter depression ini apa? What do you Nggak usually ada do? obatnya. Biasanya gue kalau winter nggak ada obatnya sejujurnya. Ya, Kayak lo biasanya just go with cari it aja gak sih? yes, Ih, kayak parah. cari temen aja yang bisa, nongki-nongki, biasanya lebih baik di rumah ya, dan ngomong bahasa Indonesia karena penting banget menurut gue. Mhm. Nggak tahu gue kemarin ke Indonesia, agak nggak penting. Gue kemarin ke Indonesia, ke Jogja, terus ke toko gitu, terus, temen gue udah bilang, "Bel, lo kayak turis banget anjing." Temen gue ini kan dulu tinggalnya di Jerman juga kan, tapi dia baru pulang kayak 4 tahun lalu, udah selesai, terus dia nikah juga sama orang Indo, jadi dia balik. Lo kayak, bener-bener turis dari Eropa banget, soalnya kan pakai dress batik backless gitu, terus Mhm. panjang, terus dia pakai kacamata, terus, eh, Gue kebayang banget European summer ini banget gak sih? European style. Fashion, Nah, iya, parah. kalau kalian nggak tahu European fashion, sekarang kan lagi zaman-zaman yang kayak apa sih sekarang tuh zamannya yang kayak, quiet luxury, itu so Iya, European, itu so quite European. luxury, old money Quiet style. luxury, ya itu tuh European. Dia terlalu pakai anting biasa aja gitu, gold, terus dia itu backless banget. Temen gue yang kayak lagi jalan di pasar terus Ini bukan Berlin, ini Jogja gitu ya? siap terus terus di pasar, Bro. Si ibu-ibunya kayak dia bukan satu orang doang, tapi kayak tiga tiga pedagang gitu. Yang pertama di pasar yang kayak bilang, "Mbak, itu temennya orang." Sedangkan gue dijawab orang Solo, Bu, karena my parents come from Solo. Nah, terus ada orang Solo, mereka kayak manut-manut gitu, terus gue beli batik, mbak-mbak batiknya terus kayak nanya, "Mbak dari mana ya Mbak asalnya?" Terus kayak padahal gue ngomong bahasa Indonesia sepanjang ngobrol sama dia.
Saya dari Jakarta kok," gitu. Terus, "Ah, oh iya Mbak dari Jakarta?" "Enggak, Mbaknya tapi tinggal di mana?" Atau, "Mbaknya lahir di mana?" Mmm, Gitu. mmm. Terus kayak, "Oh saya tinggal di Jerman." "Oalah pantes Mbak bahasa Indonesia agak berantakan." Terus dia kayak questioning my life kayak, "Aduh ya bahasa Indonesia gue berantakan." Enggak deh kayaknya. Terus habis itu dari situ gue ke kafe kayak agak kafe-kafe agak yang banyak anak-anak muda gitu, terus gue pesen biasa sama temen gue, terus yang langsung saya bikin kopi nanya sama sahabat gue yang kayak, "Itu temennya orang mana Mbak?" Orang mana?" Do you Aduh, think your life in Europe, kinda like influence, influence yes. kayak the way lo behave? I think Baju the way I obviously behave gue baju ya, obviously itu, the way I behave, the way I talk, kayaknya ke temen gue gimana penyusunan bahasa, temen-temen gue banyak banget yang bilang kayak, "Lo jadi, lebih, dewasa gitu tutur katanya." Terus kayak, ya itu karena semua orang tumbuh kan, gue bilang gitu. Terus kayak, "Oh enggak," kayak, itu kayak ke-influence dari Jerman juga, kayak cara mikirnya panjang, terus yang kayak, gue mau pergi ke mana, I plan a lot of things dari kayak jauh-jauh hari, itu tuh Jerman banget. Terus temen gue yang suka kayak irritated kalau di Indo yang kayak, "Entar aja sih planning-nya," gitu, "orang masih 6 bulan lagi," sedangkan gue udah selesai planning gitu ya. iya iya iya. Gue belum nyampe 6 bulan sih, tapi, I remember 'cause my birthday is in July, terus gue nge-message gitu teman gue, it was only like, May. So in May, gue message temen gue bilang kayak, "Eh, I'm going to be in Indonesia." Dan ultah gue kan bulan Juli, gue mau Mmm. plan on something. And gue honestly gue mikirnya dia bakalan balesnya kayak, "Oh, Oh what would you ya, like to do? Kita mau bikin apa nih?" No, dia balesnya gini, "Oh, masih lama 2 bulan banget lagi kok, anjir. entar aja Iya, ngomongnya." bener banget sumpah. Lo gue nih tapi ini parah sih, ini Jerman banget. Even teman gue di Eropa juga bilang, mmm, kalau misalnya liburan di corporate itu di Jerman doang ya, ini disclaimer orang Jerman doang yang kayak gitu. Lo mau liburan tahun depan, lo planning-nya dari sekarang. Iya itu kayak kemarin gue liburan sama keluarga gue, kan gue yang mau biayai, terus kayak, "Ya udah oke, I'm planning everything." Itu gue mulai gue kemarin liburannya bulan apa sih, Mei. Terus, gue udah planning itu dari tahun kemarin, bulan, Oktober kalau nggak salah, September, gue udah udah bayar, udah nyari. Terus dari bulan Januari tuh udah lunas, terus udah tahu mau ngapain aja, terus gue kayak nanya terus sama orang yang nanti, travel agent-nya yang kayak, "Ini mau ke mana aja Mas?" Terus udah dirubah-rubah planning-nya terus kayak Masnya tuh bingung gitu kan, akhirnya Masnya nanya gitu, "Loh Mbak, emang perginya kapan?" Gitu, "Masih bulan Mei." Terus dia juga yang, "Masih bulan Mei Mbak." Kayak kaget ya. Jadi lo kebiasa kayak ya semuanya harus well planned, Yes, perfect, yes, itu terus tuh parah sama sama banget. juga lo harus ngatur, jadwal cuti lo nggak sih sama company lo? Enggak sih, sebenarnya kalau gue bebas, mau kapan aja, cuman biasanya kan ngaturnya sama teman-teman kan, kan nggak boleh semuanya tiba-tiba liburan gitu. Mmm, Nanti nggak ada orang di kantor. Cuman, mmm. ya itu nge-planning aja biar nggak tabrakan sama teman-teman. Ya, karena kita biasanya kalau di Eropa itu people takes liburnya ketika bulan Summer either summer holiday atau enggak atau winter winter, holiday. ya, Ya, jadi itu bener banget sih harus janjian sama teman-teman di kantor teman-teman, kayak, "Lo minggu ke berapa di bulan yes, June?" I don't know, kayak iya harus iya janjian betul, gitu kayak, "Oh ngomongnya jangan dong gue duluan boleh nggak?" Or heeh kayak, heeh, "Mana yang lebih important, jadi heeh siapa heeh, duluan yang harus pergi." Ya yes, ya ya, sama-sama. Itu di Prancis juga kayak gitu juga. Jadi emang mhm. harus ngeplan. Even kayak gue inget banget waktu itu, gue ini masih on the plan, on the rencana untuk bikin acara wedding di Bali. Terus literally semua orang yang Prancis tuh kayak, "Hi, you need to let us know at least a year 1 before." year, yes, ya betul, Dan kayak mereka tuh nanyanya bulannya bulan apa, karena gak bisa kalau misalnya kayak dadakan 3 bulan iya, sebelumnya, it's like way too early for them. yes, Terus gue but I mean, now gue di sini baru 2 tahun sih, cuman kayak seeing the way they work and how they manage their holidays kayak gue sekarang, "Oke, I understand. It has to mhm. be like at least 1 year in Yes, advance," ngasih tau ya mereka. even kalau Terus lo undangannya cuman di Jerman doang, ini juga kita orang Jerman banget, setahun sebelumnya lo udah dikasih tahu. Kemarin gue sebar undangan juga kayak 5 bulan sebelumnya. iya, Kayak mereka udah tahu dulu gitu, gue wedding entar bulan-bulannya seenggaknya mereka udah tahu gitu, entar bulan-bulan apa gitu. Karena waktu itu kan karena urusannya
sama kejaksaan, jadi nggak jelas gitu Kak tanggalnya, tanggal berapa. Jadi gue yang kayak seenggaknya kayak bulan-bulan ini. Terus kayak oke nanti gue November udah janjian sama teman-teman kantor gitu. Jadi nggak semuanya Nah, brek langsung libur kan, pergi nggak boleh kayak ya. gitu. Lo balik ke Indonesia sering gak sih, Be? Berusaha sering tapi setahun sekali lah atau enggak. Setahun sekali ya minimal untuk kayak nge-recharge Hmm, lagi gak sih? yes. Gue kayak masih at least every 4 months, every 5 months, gue udah kayak longing untuk balik ke Indo. Nggak bisa gue dulu waktu awal-awal juga, karena bokap gue pure bayarin buat studi doang, jadi sisanya gue kerja sendiri, jadi nggak ada tuh waktunya Hmm. harus pulang 5 bulan sekali atau gimana. Jadi waktu homesick gue waktu jadi student itu selalu kayak misalnya gue lagi berat banget karena ujiannya nggak lulus, karena disclaimer juga kalau di Jerman lo ujiannya 3 kali nggak lulus lo di drop out. Hmm. Terus kejar-kejaran sama waktu juga. Di Jerman juga sebagai student lo cuma punya waktu 10 tahun buat nyelesain studi lo. Kalau lo lebih dari 10 tahun lo deportasi. Jadi bener-bener yang kayak kejar-kejaran gitu kan. Terus makanya pas gue student itu gue pulang, kalau bokap gue nyuruh pulang, misalnya kakak gue nikah waktu itu gue pulang selalu. Terus pokoknya ada yang nikah, terus keluarga deket lah. Waktu nyokap gue sakit, waktu nyokap gue meninggal, terus habis itu gue nggak pulang lagi sampai gue dapat kerjaan. Seharusnya nggak punya duit. Yeah, I mean namanya juga lo lagi building a new life, a complete new life without having like parents figure, dan Yep. di Eropa gitu loh, kayak lo harus bener-bener harus ya plan things ahead. So on that note, gue tepuk tangan. I think in this case I see that you are way stronger than me. Kayak kalau gue masih kayak oh no I need to come back, and also because mungkin kerjaan gue yang lebih more flexible, as in kayak gue bisa kerjain in any countries, mungkin jadi membuat gue jadi lebih uh, apa ya? Gue jadi Kalau kayak kayak anak kecil kali ya jadinya, kayak knowing that I can just go home, I'm just gonna go home gitu loh. ini bukan lebih kayak anak kecil yang kayak gimana ya kalau karena gue nggak ada waktu mikirin homesick, jadi nggak ada. Kalau lo kan masih ada waktu karena fleksibel juga kerjaan lo dan bisa kerjain kapan aja. Pasti kalau pikiran lo lagi kosong, nggak fokus sama kerjaan, pas lo kayak oh my god, tau gitu gue pulang aja ke Indo, pasti kayak gitu kan. Sedangkan gue nggak ada Ya. waktu mikir kayak gitu. Jadi lo dari pagi, siang, malam tuh kayak udah packed. Lo udah tahu kayak Mm. hari ini gue ngerjain ini, besok gue ngerjain ini. Yep. Weekend. What's your weekend look like by the way? Like this biasanya, sebelum gue bersuami biasanya gue waktu tinggal sendiri biasanya lebih banyak ngabisin waktu sama teman-teman. Terus kalau tinggal di apartemen satu kamar doang, jadi kayak bersihin kamar tuh udah pasti weekend. Terus nanti pasti jalan-jalan sama teman-teman. Terus Hmm. kalau sekarang udah punya suami, apartemen yang lebih gede, jadi ngabisin waktu buat bersihin rumahnya lebih lama. Bersih-bersih, ya. Biasanya hari Minggu udah pasti tuh hari bersih-bersih rumah gue sama suami gue. 2 minggu sekali ke mertua. Sabtunya biasanya either kalau lagi gloomy kayak gini, ya udah di rumah aja karena gue orangnya males banget dingin. Ya Allah itu jiwa-jiwa Southeast Asian kita itu kayak meronta-ronta ya kalau kelamaan dingin. Jadi Ya. gue kayak ya kalau dingin kayak gini gue di rumah. Terus keluar paling ya tetap keluar juga sama teman-teman kadang-kadang. Biasanya ganti-gantian, suami gue misalnya yang kayak weekend ini suami gue ngajak pergi ketemuan sama teman-temannya, ya udah gue ikut, tapi weekend depan gue sendiri. Atau weekend Hmm. depannya dia sama ikut sama teman-teman gue. Kayak berusaha Hmm. memanage supaya tetap date walaupun udah nikah itu penting banget. Yes. Setuju gue. Ya kan, itu penting banget karena ada saatnya gue sama suami gue bener-bener kayak nggak ada waktu buat berdua karena sama-sama sibuk sama You fell into kerjaan routine gitu ya. masing-masing. Terus yang kayak lo ngerasa oh my god, lo merasa jauh banget sama suami lo gitu. You kinda Kayak like feel like lo cuma tinggal sama roommate lo aja gitu gak sih? yes, Hmm. terus dia pulang literally malam, dan gue udah tidur. Terus pagi gue udah berangkat ke kantor. Jadi bener kayak we never see each other kecuali weekend. Weekend gue udah dia udah capek banget, makanya gue tadi lo bilang jam 2 aja, terus kayak, sebelum suami gue bangun. Karena suami gue biasanya weekend bangun jam 2 siang, karena dia day-nya tuh udah pack banget sampai malam, sampai pagi, terus, ya udah deh, kayak gitu. Now, seeing perbedaan-perbedaan culture itu,
Gue pengen tahu deh, sekarang lo lebih banyak temennya orang lokal sana atau lo masih banyak hangout sama orang Indo? Gue banyak hangout sama orang Indo, actually. Kalau sama orang lokal biasanya gue sama orang kantor. Gue nggak banyak, bikin teman sama di luar orang kantor, kecuali itu biasanya istrinya temen istrinya temen suami gue, Oke. atau kayak, temen gue punya istri atau suami orang Jerman. Mmm, Di luar itu biasanya gue nggak bikin teman orang, Jerman, nggak ada juga, kecuali ya itu teman kuliah, teman kantor, temennya teman-teman suami gue. Udah deh, jadi gue lebih banyak memang sama orang Indo sih. gue pengen tahu lebih dalam reasons-nya kenapa. It might be the same kinda answers with the French people here, which is kinda like known as they're not gonna be like the friendliest at the beginning, tapi once you step a barrier, lo bakalan bisa like best friends for life gitu with Mmm, them. Tapi iya to betul. begin with is like effortnya kayak take months. I'm no Iya, joking, kalau di Indo kita bisa kayak ketemu barusan di gym atau kayak di coffee shop and besok nongkrong yuk, lo biasanya ngapain, lo biasanya pergi kemana, and then you just hang out with like 3 other people. betul betul, orang Jerman kan orangnya tertutup banget juga kan. Mmm, jadi ya udah sama kayak gitu kok persis. Terus, mereka tertutup, terus kalau mereka udah punya circle gitu, lo nggak bakal bisa tiba-tiba masuk di circle-nya mereka. Dan menurut mereka itu best friends itu cuman satu, sedangkan menurut orang Indo best friend gue tuh banyak banget. Sedangkan orang Jerman best Iya, friend itu kayak only one. Terus, iya, iya. dan gue juga kayaknya, ya itu yang gue dari awal bilang, kenapa gue nggak banyak, temen atau sahabat, kecuali kolega-kolega gue yang kolega gue juga kita di luar jalan-jalan kayak gitu juga, karena gue di sini nggak ekstrovert juga kan, gue tuh nggak ke bar kecuali sama suami gue dan teman-teman suami gue, karena gue orangnya yang tidak menikmati bar life dan, cocktail bar life dan kayak gitu-gitu gue nggak suka. Jadi gue nggak banyak teman orang, Jerman juga, kayak enough buat, connecting, terus buat cari-cari vitamin D, tapi gue lebih prefer sama orang Indonesia juga ya karena, biasanya buat relate, buat cerita-cerita, pertukaran info-info kayak, gue ada gini gini gini, lo bisa nggak kayak gini gini. Cuman penting banget juga punya teman orang Jerman. Cuman gue tetap kok punya soalnya sahabat orang Jerman gue nggak ada, dan cuman ya gitu, biasa aja gitu, nggak yang kayak banyak banget gitu. Cuman yang Iya, kayak biasanya orang Jerman ya kalau udah ngumpul sama itu, ya itu aja, ya which is gue juga kayak gitu. iya, Jadi iya sih. dan gue juga pindah-pindah kota terus kan, jadi I don't have a lot of German friends karena gue student collect di sini, les bahasa di sini, uni di sini, kerja di sini, nanti pindah kerja di kota sini lagi, kayak selalu teman-teman gue tuh beda-beda terus. Jadi kayak, ya udah, nanti kalau misalnya gue ke kota ini baru kita ketemu lagi, entar dia ke sini, ke gue, nanti kita ketemu lagi gitu. Jadi gue karena kebanyakan pindah-pindah, gue nggak punya yang kayak, sahabat banget nih gitu, karena gue nggak ada di satu kota yang gue hidup di situ terus. Jadi gue pasti kayak setelah 5 tahun pindah, setelah 2 tahun pindah, setelah setahun pindah, yang kayak gitu-gitu terus. Jadi nggak punya yang sahabat-sahabat banget. Iya, Beda kalau gue kayak dari awal di Paris terus misalnya, atau kayak gue di Berlin terus gitu. Pasti gue punya satu temennya, kayak gue dulu di Koblenz ada satu temen gue orang Jerman sama itu aja mainnya gitu. Sampai dari uni, dari mau kerja sama dia dia doang. mmm. Kayak gitu. Kalau in my case, karena gue sama sih kayak lo, gue juga tinggalnya bukan di kota gede kayak Paris gitu. Jadi Hmm. gue tinggal di kota namanya Rouen, kayak itu kayak mungkin kayak Bintaro atau kayak Bogornya Indonesia kali ya. Hmm. Jadi, teman-teman Indo tuh gue di sini nggak banyak. Kalaupun ada itu pasti university students. Hmm. Jadi gue kayak, from that alone already kayak a bit of like different kind of mindset. Tapi yang gue senang sama kayak lo. Jadi kalau misalnya gue hangout sama mereka ya gue bisa, I don't feel weird for complaining about Hmm. the hard life here. Hmm. Kalau gue lagi homesick, gue bisa cerita sama mereka, mereka bisa relate juga. And they know what what to say Iya, soalnya kalau gitu. gue Jadi kayak ngobrol gue sama somehow suami gue gue ngerasa juga nggak kayak ngerti dia kadang-kadang gitu ya. Jadi ya iya, iya, heeh. iya. And even even if sometimes kayak tadi lo bilang lo teleponan sama let's say I don't know kontekan sama teman-teman lo di Indo.
in my case tuh kadang, gue nggak bisa terlalu cerita kayak sampai detail gitu loh, kalau Iya sama sih, teman-teman Indonesia gue. karena mereka Karena nggak relate. you don't know, kayak Mhm, kalau I remember there's one time, gue cerita sama teman gue, "Oh my god, it's like super cold in here." Terus sama gitu sama lo, gue video call-an, and she said, "No look, lo bisa stay stay pakai fashion yang bagus di rumah, like kita kalau di Indonesia nggak bisa. Terus anyway lo di sana nggak pernah keringetan, kita di Indonesia selalu selalu keringetan." Terus I was like, "Okay, in this part you cannot really understand what I'm going through." Jadi gue kayak abis cerita kayak gitu, okay, she might not like understand like deeper, jadi kita ganti topik aja deh. Gue tuh mhm, kayak sekarang sama temen-temen Indo udah lebih yang kayak, ya udah, kita cerita hahihinya aja, lo lagi ada mhm, problem apa, yuk kita cerita. Lebih kayak life problem, tapi gue nggak bisa terlalu yang ngomongin, ya di Perancis gini nih, this is what I'm currently facing. Sekarang musimnya lagi ini, kayak even kayak gue bilang, "Oh ya sekarang lagi autumn." They're kayak, what "Oke," is kayak autumn? no Kayak idea, gimana? ya Heeh, kayak iya kayak apa bener. sih itu, kayak apa, "Well it's orange, like the leaves are falling because," ya udahlah gue nggak usah ngejelasin kenapa, pokoknya gue lagi autumn aja. Gue cuman kayak gitu doang. Iya, betul betul, gue juga sama teman-teman gue di Indo juga gue nggak intens, kontakan, cuman kalau gue pulang gue udah pasti ketemu sama mereka. Ya, Cuman, kalau misalnya di sini gue nggak pernah cerita kok. Karena iya ya iya, itu benar mereka nggak bisa relate sama kehidupan gue juga. Dan di iya, sini gue tinggal di kota yang, student city gitu, jadi kayak Jogjanya di Indonesia ya. Jadi mostly mmm, student dan banyak banget student Indonesia di sini. Gue juga nggak temenan sama semuanya, gue punya satu temen di sini, kayak literally teman gue di sini cuma 2 biji dan gue sama itu doang karena gue kenal dia udah dari zaman gue student college. oh Dan gue oke. jadi ya itu sama kayak lo, karena gue, orang kerja yang nggak bisa relate sama kehidupan student lagi, ngerti nggak sih? I mean gue pernah ada di fase itu, cuman sekarang nih, problematika gue kalau gue ceritain tentang kehidupan corporate gue, kenapa bos gue kayak anjir, yang kayak gitu-gitu, nggak akan bisa relate mereka yang Iya jadi, iya iya, jadi gue bener-bener keep kalau gue punya temen orang Indonesia, ya itu aja yang gue nggak, makanya gue juga nggak biasanya gue temenannya juga nggak nambah-nambah aja di sini yang kayak gitu-gitu aja paling. hmm, nih dari tadi kita ngomongin susah-susahnya tinggal di Eropa. Oh my god, Gue kasihan sekarang banget. gue sekarang pengen tahu deh, menurut lo setelah nih lo udah tinggal 12 tahun di sana, if only lo nggak tinggal di Jerman, menurut lo cabe itu bakalan jadi orang yang kayak gimana sih? Career wise or like in your perkembangan pribadi, menurut lo ada big impact nggak dengan lo tinggal di Eropa? Kayaknya bakal impact-nya gede banget juga. Gue, kebayang kalau misalnya gue di Indo, gue bakal jadi orang yang, mungkin lebih, mmm, apa ya, open sama changes kayak, I mean gue di sini juga open juga orangnya, cuman kalau di tapi di sini tuh ada limitnya, ngerti nggak sih? Kayak, ada tahapnya yang kayak gue kayak, oke gue harus mundur, step back gitu. Tapi kalau di Indonesia gue yakin gue kayak lebih, oke gue bisa ngelakuin ini, dan gue nggak bakal takut gue bakalan jatuh, karena ya lo di negara lo sendiri gitu. Kalau di sini gue takut kalau gue terlalu mundur atau terlalu maju, kalau gue jatuh, sakit banget jatuhnya. Jadi kayak, oh oke, jadi gue, ya mungkin gue ngerasa di Indonesia mungkin career wise juga nggak bakal gue kayak ngelakuin yang sekarang. Gue yakin pasti gue ngelakuin hal yang berbeda sih, dan gue juga pasti jadi orang yang berbeda, itu udah pasti. Gue nggak kebayang gue kalau misalnya tinggalnya di Jakarta, gue apakah bakal menghambur-hamburkan duit, karena gue kemarin ke Jakarta juga jadi hambur-hamburin duit banget, jadi gue kebayang kalau gue di Indonesia kayaknya gue bakal jadi wanita yang menghambur-hamburkan duit. Sedangkan kalau di sini, ya di sini lebih baik yang dipikirin aja sih, kayak, apakah gue nggak harus ngelakuin ini, kalau misalnya gue ngelakuin ini, ngelakuin itu, nanti damage ke guenya gimana ya, yang kayak gitu. Jadi, Mmm, pasti beda banget. what about the self development? Beda nggak menurut lo kayak mentality ketika lo stay for too long in Indonesia atau kayak ketika lo tinggal di Eropa, do you think in your case kayak makes a difference or no? Gue, mmm, pindah ke sini udah dari remaja ya, jadi gue bingung juga ya, karena gue, merasa self development gue, karakter gue itu terbentuk pada saat gue di Jerman.
Karena gue banyak melalui, mmm, sesuatu yang berat di hidup gue tuh mostly di Jerman, sedangkan di Indonesia gue belum pernah merasakan sesuatu yang berat di hidup gue yang kayak bener-bener kayak, "Oh my god, gue harus gimana nih, gue mati aja." Quarter Gue life crisis. yes, bukan quarter life crisis doang, tapi yang kayak bener-bener, krisis di hidup gue semua gue laluin di Jerman. Jadi gue nggak tahu kalau gue di Indonesia self development-nya gimana, cuman, gimana ya, gue ngerasa kalau di Indo ada orang tua juga ya, jadi lo secure aja gitu. Karena gue Mhm. deket banget sama keluarga gue juga, jadi mungkin, lebih banyak waktu buat, tukar pikiran. Kalau gue di sini biasanya gue keep sendiri kan, karena kalau gue cerita ke keluarga juga mereka nggak ngerti juga. Eh, jadi kayak, gue yakin beda sih, pasti gue yakin banget, gue kayaknya di Indonesia jadi orang yang ceria banget, nggak sedepres sekarang. I'm not Kayak you're depressed you're about my yeah. life, cuman kayak kadang-kadang gue jadi orang yang terlalu banyak pikiran, kayak even suami gue juga yang kayak bilang, "Ah, jangan." Dia Jerman gitu kan, baik pikiran, cuman ada saat-saat di mana gue yang kayak terlalu banyak mikirin sesuatu, makanya suami gue, "Udahlah, biarin aja," yang kayak gitu. Nah, gue selalu mikirnya nanti gimana ya, entar kalau misalnya kayak gini kenapa-napa nggak ya gitu. Hmm. So I think that's super important that lo have a good support system. Tapi I think in my understanding, husband lo pasti supportive banget, Ya lah kayak dia suportif he banget. knows that you're not a local there, lo orang baru Yes. di negara itu. Although after 2 years, darah kita masih merah, tulang kita masih putih. Mhm Jadi mhm mhm. kayak, "Dude, ya udah kita nih beda, tolong dipahamin kalau Mhm. gue lagi mau nangis, gue mau nangis." Yes, Kayak, "Please karena don't kayak stop me gitu from crying." iya, karena banyak banget, ya kayak gitu ya, ya, karena lo suaminya juga orang bukan Indonesia, pasti lo ngerti juga yang kayak ada di mana saat-saat, kalau marah nih gue hanya pengen ya udah nangis aja gitu, tapi kalau orang Jerman kalau misalnya lo marah atau lo kayak lo nangis itu harusnya lo artinya lo udah depresi banget kan, sedangkan gue hanya pengen meluapin perasaan gue dengan nangis doang karena gue nggak mau ngomong karena udah capek. Sedangkan orang Jerman tuh harus tahu kayak kenapa, apa sebabnya nih orang nangis yang kayak gitu-gitu, terus kayak enggak, pada saat itu gue nggak pengen cerita, udah biarin gue nangis aja gitu. Hmm. Banyak banget hal-hal yang kayak gitu, cuman dia suportif banget sih. Kayaknya kalau nggak ada dia juga gue nggak sampai di titik ini sih, karena dia yang selalu nyemangatin, kayak misalnya gue pindah kerja, gue banyak cerita juga sama dia yang kayak, "Aduh gue nggak yakin deh sama kantor gue, apakah gue harus stay?" Nanti dia support yang kayak, "Pindah aja deh nanti, aku cariin teman aku yang kerja di sini," atau yang kayak, "Kalau misalnya nanti kamu, di kantor ini kayaknya kamu lebih ini deh," gitu. Jadi gue banyak sharing, kalau misalnya tentang kerjaan gue banyak banget sharing sama suami sih, Mmm. karena dia lebih ngerti juga. Being far away from your parents, pasti it's never easy every day. Lo gimana caranya lo stay connected sama your parents? Well, in this case only your father now? Ya sama kakak gue yang cowok, mmm, bokap gue sekarang, gue udah punya ibu tiri juga, gue bersyukur banget karena ada yang ngurusin bokap gue juga. Mmm. Terus punya adek tiri juga. Biasanya gue, karena sekarang yang tinggal di rumah cuman tinggal nyokap tiri gue sama adek tiri gue, jadi gue selalu, karena bokap gue kan orangnya nggak terbuka terbuka cuman nggak mau cerita banget gitu. Jadi, biasanya dia lebih mendengarkan kan. Kalau nyokap gue kan dulu juga kayak, mendengarkan terus cerita juga. Kalau bokap gue ya namanya juga bapak-bapak Indonesia ya gitu, nggak mau cerita hardship-nya. Jadi, gue biasanya tanya sama adek gue, apakah di rumah baik-baik aja, terus gue berusaha juga kontak sama bokap gue yang kayak, "Pi, aku lagi gini gini gini," atau yang kayak, "Pi, doain ya," gitu. Terus ada grup keluarga juga kan, berusaha, update di grup keluarga lagi ngapain, kayak penting nggak penting, yang penting orang tua gue tahu gue lagi ngapain gitu. Kayak karena kakak gue juga yang laki juga di Australia kan, jadi, ya udah, jadi banyak apa-apa di-post di grup. Yang apalah, foto gue lagi tidur sama kucing gue lah gitu, seenggaknya bokap gue lihat gitu kayak gue lagi ngapain seenggaknya. Iya, Yes, tapi kalau yang kayak, susah-susahnya kayak gue itu kalau misalnya lagi susah kerjaan karena apa gitu, gue nggak pernah cerita sih ke bokap, karena gue nggak pengen dia kepikiran aja. iya, mhm. Kalau lo boleh ngasih advice buat orang-orang Indonesia nih yang considering untuk moving abroad,
Kira-kira advice apa sih yang Cabe bisa kasih? Mentalnya harus siap pertama. Mental sih menurut gue mental, kayak lo harus pegang teguh misalnya lo mau apa, lo mau kuliah apa, gue mau jadi pengacara nanti di I don't know, di Amerika. Lo siapin itu di otak lo, ditanam, terus yang kayak gue harus apapun yang terjadi, gue harus ada di titik itu. Terus jangan yang kayak lo pasti banyak tantangannya kan nanti, udah pasti. Jangan mikirin kayak oh gue nyerah aja ya, kayak ada saatnya pas lo mikir "Ah, gue nyerah aja deh gitu, tapi lo harus inget kan apa tujuan ini lo kesini sekarang gitu, lo mau jadi apa ntar. Itu sih yang selalu bikin gue semangat, kayak gue selalu mikirin kayak gue udah di sini lama, gue harus ada nyampe di titik itu sekarang gitu. Kalau udah di titik itu pasti gue tahu itu bakal worth it entarnya. Jadi kayak ya udahlah gitu, berusaha aja. Jangan jangan suka menyerah. Kayak oke menyerah. Kalau capek istirahat, pause, terus hahaha hihi sama teman-teman, lupain 1 hari 2 hari, nanti lo balik lagi ke rutin lo harus ngapain, lo harus nyusun rencana lo mau ngapain nih, gimana caranya supaya gue balik ke rutin itu supaya gue bisa jadi apa yang gue mau, kayak gitu. Kalau misalnya lo kayak terlalu banyak wasting time hahihi sama teman-teman, lo bakal lupa tujuan utama gue kesini ngapain sih gitu. I don't know kalau misalnya mungkin kalau misalnya di USA atau apa gimana beda ya, tapi kalau di Jerman karena um, sesusah itu banyak banget yang sorry to say banyak banget yang kuliah di sini terus habis itu belum nyampe kuliah, even baru nyampe student college kan udah pulang abis. Karena apa? Karena berat banget, kayak even orang Jermannya sendiri biasanya pada kuliahnya di Belanda atau kayak di Swiss karena lebih gampang kan. Itu kalau misalnya, tapi menurut gue mentality sih itu lo mau kuliah di mana aja, menurut gue mentality nomor satu. Dan jangan lupa lo tujuan utama lo di luar negeri nih ngapain, selalu diinget, kayak supaya lo bisa balik lagi ke titik itu. Fokus, jangan belok-belok, nggak usah kebanyakan hahaha ya, I mean hahaha penting, cuman fokus. Balance lah ya, tetap Yes, fokus betul. ya. That's a very good point. Jadi kita sebagai Indonesia yang tinggal di luar nggak boleh punya mental tempe. Yes. Gue bisa relate banget sama itu. There's this one quote, intinya bilang, hold on, you have to be able to have that mentality for living abroad. Hmm. Karena simply kayak kalau misalnya lo cuman strong doang, but you're Strong is not enough. Ya. strong in your own country is different. Yes, Tapi betul. ketika lo strong, lo living abroad, you're talking about different level of strong. Yes. Kayak Lo gimana harus lo bisa strong stand dengan up sama buat diri lo sendiri di depan orang lain kayak ya, gitu-gitu. Itu it's not easy. ya, Karena lo nggak bicara bahasanya juga, orang-orangnya beda juga, lo harus adapt lagi. Lo bakal jadi orang yang berbeda udah pasti. Makanya menurut gue ya. mentality-nya tuh harus strong. Harus Ya, jadi orang betul. kuat. Betul And look at betul. you already lived there for 12 years. Gila banget. Oh my God. Lo ada plan untuk stay even longer than 12 years atau lo punya rencana untuk balik ke Indonesia sih eventually? Eventually kayak kita mau balik ke Indonesia buat nanti kalau misalnya udah tua, em, kalau udah nggak kerja lagi mau leha-leha aja di Indonesia. Hmm. Cuman itu planning sekarang gue sama suami gue. Kita nggak tahu Indonesia nanti kayak gimana 50 tahun lagi. I mean nggak 50 tahun deh, 40 tahun lagi. Berarti gue udah nggak kerja lagi di sini. 40 tahun lagi Indonesia kayak gimana? Kalau misalnya masih kayak sekarang, kayak bagus, maksudnya orang-orang masih baik, apa-apa masih serba gampang, yang kayak kita lihat aja. Cuman emang planning gue sama suami gue, nggak mau ngabisin masa tua di sini karena ya itu gue bilang tadi, orang-orang sini terlalu depressed, terlalu lu ke-influence, karena kalau misalnya sekitar lu depressed, itu lu jadi ke-influence banget gitu. Jadi lu negativity-nya jadi banyak banget, sedangkan suami gue pulang dari Indonesia tuh positif banget dulu, kayak different kind of person. Even dia bilang sendiri, temen-temennya juga bilang sendiri kayak oh my god lo beda banget gitu, bukan gara-gara dari liburan aja memang. Karena apa-apa di Indonesia kayak ah udah nggak apa-apa ntar aja gitu ya, santai aja, sayang apa-apa orang ramah senyum apa segala macam. Hmm. Jadi yes mungkin eventually bakal pindah gitu. Lah kalau lo Hmm. sendiri mau pindah atau mau stay di situ?
Yeah, we kinda have a plan for going to Indonesia maybe in like 8 years. Hmm. That's kinda like the planning 8 years, 10 years balik ke Indo. Tapi kita bakalan masih half-half living di France, half live di Indonesia. Kenapa? Oke. Karena if nanti one day kita punya anak, I still believe the healthcare system, education Yes, true. system itu way much better di Ya. Europe. Terus sama, well gue profiting the system juga. Mhm. Kalau pension, it's a normal thing di Europe, while di Indonesia you cannot rely when you're old, lo nggak bisa rely sama Mhm. pension yang dikasih sama government Indonesia. Betul While betul. here, like, yeah, it's just normal that you have like the pension. So yeah, that's the plan. Half, like 6 month in France and then six month di Indo. Jadi gue pengen idenya nih, pengennya si anak-anak kita tetap terpapar dengan culture Indonesia. Jadi Hmm. dia nggak lupa kalau half of her, oh I don't know, cewek cowok, part of their family is orang Indo, which don't forget we're the most ramah people. We're the Mhm. nicest, like we're always like give Friendliest. our hands to for Yes, help. open to While for anything. Yes. yeah, while there's this also like impressions where like kalau di sini tuh di France, pasti gue yakin sama juga di lo, you need to be able to help yourself. Tapi sedangkan kalau misalnya di Indonesia tuh kayak help others, Yes, simply help betul. others. Tapi kalau di sini lo nggak bisa kayak help others, why? Like us we are told, kita Mhm. diajarin untuk be able to help ourselves. Mhm. Jadi kayak why do I need to like give that sort of hand to Mhm. these people yang notabene kayak they should be able to do it juga, kenapa harus orang lain Mhm. yang ngerjain? So, itu sih kalau di gue jadi curhat, one of the things yang kayak, like this is something yang harus gue benahi gitu loh. Individualis Kayak, banget kan? iya Yes, harus lo, betul. iya but still kayak I still wear batik, like I'm so proud of wearing batik, ngerti gak sih? Kayak gue masih orang Betul. Indo. Jadi Mhm. if you ever need a hand, I'm not gonna be like that person yang oke nggak, ya udah gue dengerin cerita lo kenapa, but then Mhm. ya good luck ya. No, for me it's like, do you Need what type of anything. help? Yeah, do you Mhm. need anything? If you think I could be of any help, I'm super happy to be there. So, ya, dari gue sih kira-kira gitu ya, Be. Ada Gue nih seru di sini juga kayak gitu soalnya kayak heeh, laki gue juga nggak pernah ngerti kenapa kayak, I bake a lot kayak breads, cakes, terus nanti tiba-tiba aja gitu gue, bikin kue terus gue kasih buat teman-teman kantor suami gue yang kayak, "Ini bawa aja." Sedangkan di sini kulturalnya adalah kalau lo bawa kue, kalau lo ulang tahun atau mmm, kayak ada something kayak lo keluar kantor atau lo baru masuk dari kantor. Sedangkan gue kayak, "Nggak ada apa Mas, kita bawa kue," iya, gitu. Entar makanya teman-teman suami gue yang kayak sering yang kayak atau enggak open house aja gitu, kayak, "Ayo gue masak, kalian dateng," gitu. Kayak teman-teman suami gue yang kayak, "Oh my god, istri lo mana istri lo bawa kue lagi nggak?" Atau, "Kapan istri lo ngundang makan lagi?" Gitu. Kayak, iya, I love inviting people gitu, kayak walaupun gue nggak same. suka ya kan itu Indo banget, itu kata suami Nah, gue, we open itu house. Mmm. Indo banget. Kayak kalau misalnya, gue bisa ngundang satu RT, gue undang satu RT gitu. Iya, masuk aja nggak apa-apa. "Oh, gue boleh nggak Iya. ngundang temen gue?" "Nggak apa-apa, bawa aja bawa aja." Oh iya, gue nggak kenal dari, bawa 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 gitu. Nggak apa-apa, nanti kita kenalan di rumah." Sedangkan kalau di Iya, Eropa, kayak lo nggak bisa ngundang orang kalau nggak kalau nggak sedekat kenal. itu. Yes, betul. Ya, kayak lo harus kayak there is a "Itu certain siapa nih?" level yang Gitu. harus lo pass dulu, baru lo bisa Mhm, nge-invite these people. Gue mhm, kayak I remember kayak waktu itu gue lagi mau bikin open house di rumah, terus gue udah ada ya bukan list sih, tapi kayak these 5 Indonesians people. Terus, di day-nya si husband gue nanya, "Ada yang datang nih, lima-limanya datang nih." Terus gue bilang, "Oh ya, tapi ada satu yang bakalan bawa 2 orang lain." Terus mhm. dia tuh kayak langsung straight up dia nanya, "Do you know them?" Itu Terus gue lucu kayak kan, suami gue I juga don't kayak, need "Lo I mean, kenal?" Gitu. I don't need to know them, kayak, "Ya nggak apa-apa Heeh, nanti kenalannya di sini," gue bilang gitu. Terus dia bilang, "Okay, well you're lucky because I know your friend yang invite, so I'm sure the people around him pasti orang-orang baik juga." Terus gue mhm. kayak, "Okay, for that thank you." Iya Tapi betul. honestly kayak, "Lo kok panik? Tenang aja, Heeh. tenang aja, ini rumah lo bukan entar bersih aja balik-balik." Iya iya, betul betul. Gue juga kayak gitu, kayak, itu sih, suami gue juga sering bilang yang kayak, "Lu suka banget, itu Indo banget."
sisi gue Indo yang bakalan gue pass on my children, mungkin kayak open Nah. house, open to other people. Kalau misalnya Nah. orang butuh kayak bantuan, even lo gak kenal-kenal banget, kalau misalnya bisa bantu, oke gue bantuin gitu, gak apa-apa kok gitu. Karena gue yakin, dan itu gue selalu bilang ke suami gue, kayak kalau lo bantu orang, suatu saat lo pasti juga ada yang ngebantu gitu. Itu yang ditanemin dari orang tua gue. Terus atau enggak kayak dan mungkin karena kita religious juga orang Indonesia mostly, walaupun lu gak tiap hari sholat atau nggak pergi ke gereja, lu masih mabuk-mabuk, ditanemin dari diri kita tuh, masih dari orang tua tuh pasti yang kayak kalau misalnya ada sesuatu yang berat banget di hidup kita, just let it go gitu. Pasti itu semuanya bakalan pass, terus nanti bakalan worth it, dan semua tuh ada waktunya, kayak ya udah biarin aja gitu. Itu yang bikin orang Indonesia yang kayak biarin aja gitu, ntar juga Nanti aja, ini kok, iya nanti aja nggak apa-apa. Itu yang di jiwa gue masih suka kalau misalnya cowok gue, suami gue lagi yang kayak oh my god berat banget hidup gue karena apa-apa, gue selalu bilang kayak it's okay gitu, nggak apa-apa depresi, tapi jangan lama-lama karena nggak baik. Terus dan gue yakin semuanya tuh ada waktunya. Dan orang There's always Jerman time tuh for nggak kayak everything ya. gitu, ya orang Jerman tuh nggak kayak gitu. Yeah. Jadi dia juga suka nggak ngerti kayak kenapa sih lo kayak let it go aja kan bisa gini kan, kita bisa kalau sebelumnya kita bikin plan C, plan D, pasti kita ada plan C, D-nya gitu. Kalau kamu nggak ini aja, jadi kan nggak ada plan. Gue selalu bilang kayak, "Ya buat apa lo bikin plan A, B, C, D kalau misalnya udah harus kejadian mah kejadian aja gitu. Lo mau bikin plan A, B, C, D juga nanti kejadian-kejadian juga kalau Tuhan udah bilang kayak, oh oke gue mau sekarang dibolak-balikin karena tsunami apa segala macam, nggak tahu tiba-tiba weather-nya jelek, ya udah kejadian aja lo pakai dukun berhentiin weather gitu, kayak nggak mungkin juga." By the way, dukun itu is not a thing ya di Eropa. Bener, Kita nggak bisa masih ada. sewa pawang, oh my Masih god. ada di Bulgaria, masih ada dukun. Masih? Ya masih, dukun tuh masih ada di Bulgaria, di Rumania, mana lagi ya, banyak kok, masih ada. Iya, jadi kalau misalnya mau bikin acara wedding tuh nggak bisa dimasukin Nggak bisa, list ya. bener. Jangan lupa sewa pawang. Jangan lupa lempar kolor dulu ke genteng. Jangan lupa. Sama bakar putung rokoknya terus ditaruh di sana di ujung. Iya, nggak bisa. Well, Cabe, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Kita udah ngobrol banyak banget nih. I really thank you so much for joining us today. Sama lo udah sharing-sharing semua incredible journey lo, your ups, your downs. I hope downs. but it's life, c'est la vie kalau di Indonesia, di Prancis, di France bilangnya. C'est la vie, it's life. I hope you the best. Good luck. Stay happy and stay healthy there. And until next time, thank you. Bye. Take care.